Saya rasa prinsip-prinsip kerajaan Allah memang harus teraplikasi oleh para murid-murid Tuhan Yesus, kita sekalian. Ya Pak, orang-orang yang di tengah dunia yang bengkok, dia berbicara dan berlaku benar. Karena kerajaan Allah bicara kebenaran. Kerajaan Allah bicara damai sejahtera di tengah keadaan konflik apapun, friksi apapun, dia tetap membawa damai buat perbedaan. Kerajaan Allah berbicara tentang sukacita Roh Kudus. Dunia banyak sekali berduka hari-hari ini kalau krisis dan segala perkara boleh terjadi, tapi dia tetap punya sukacita yang dari dalam keluar karena dia ada kerajaan Allah dan juga kuasa ya Pak. Kerajaan Allah tidak berbicara tentang perkataan tok, ya firman yang dibaca knowledge saja, tapi bicara tentang the power, tentang kuasa. Pak Daniel, bagaimana semua pemirsa bisa menjadi murid Kristus yang baik hari ini? Mungkin Bapak punya kesaksian tentang hal itu. Tuhan, kita kembali perkataan Tuhan. Jikalau kamu mau menjadi muridku, kamu harus menyangkal dirimu. Nah, yang saya suka bilang ini mati dari dosa. Tidak seorang pun bisa ikut aku kalau dia tidak menyangkal dirinya. Dan memikul. Bukan kita tidak mengakui eksistensi kita, tapi menyangkal semua kedagingan. Artinya begini, bertobat dan lupakan. Ada penyangkalan juga di sini. Aku melupakan apa yang di belakangku. Belakangku itu Saulus. Aku percaya hari ini aku Paulus dan aku pengukir sejarah. Di dalam dunia kekristenan siapa yang tidak kenal Paulus? Dia yang dipakai sampai ke Roma. Menyelesaikan penginjilan 2 tahun di seluruh Asia, provinsi Asia. Dia berkata, awalnya yang ku kehendaki baik tapi yang jahat aku buat. Ada pertempuran rohani dalam dirinya. Tapi ketika dia menyangkali, aku melupakan apa yang di belakangku. Itu sudah mencakup siapa yang mau mengikut aku menjadi murid, dia harus menyangkal dirinya. Dan memikul salib. Memikul salib artinya begini Pak Johan. Diberikan tujuan hidup dari Tuhan. Satu, salib itu artinya kita memiliki tujuan hidup dari Tuhan. Dan kita harus berkorban demi tujuan itu. Saya kembali katakan bahwa Yesus katakan, aku juga datang seperti nabi-nabi datang. Tapi aku datang bukan dilayani, melayani. Dan melayani sebagai hamba, tidak sampai aku berkorban. Pikul salib berbicara diarahkan. Sebenarnya pikul lakuk yang kupasang itu sebagai gandar kayu yang lengkung ditaruh di atas sapi. Petani yang mengarahkan sapi ini membajak belok kiri belok kanan. Ini yang dimaksud pikul salib, kuk, diarahkan. Tapi salib juga berbicara pengorbanan. Jangan kita berbicara kita menderita karena dosa itu salib. Itu kesalahan sendiri. Iya, penyangkalan diri dan pikul salib. Nah, saya mau katakan pemirsa terkasih, tapi Tuhan bilang kuk yang kupasang itu enak. Lalu kenapa kita merasa tidak enak? Karena kita belum sejalan dengan Tuhan. Saya enak ngobrol dengan Pak Johan karena kita sudah sejalan, sevisi, semisi. Dan di balik salib tadi yang disebutkan Pak Daniel tadi adalah sebetulnya ada kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, di balik salib rasanya kita menderita, tapi kalau kita menderita karena di dalam kehendak Allah, saudara kekurangan, saudara sakit, saudara mengalami banyak tantangan, banyak pressure, tapi itu karena melakukan kehendak Allah, itu mulia, itu salib. Dan di balik itu pasti ada kemuliaan Allah. Baik saudara sekalian, sebelum kita masuk kesimpulan, tetap bersama kami. This is your time.